warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliada Sista Frianti ingin menjelaskan tentang keamanan database. Keamanan database. Yang pertama ada pengertian keamanan database. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk kesengajaan ataupun tidak. Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari sistem database. Agar memiliki suatu keamanan yang efektif, dibutuhkan kontrol yang tepat. Seseorang yang mengontrol dan mengatur database adalah administrator. Seorang administrator yang memegang peranan penting pada suatu sistem database. Yang kedua ada tujuan keamanan database. Tujuan keamanan database yang pertama, sekresi atau confidentiality. Informasi tidak boleh diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Sebagai contoh, siswa seharusnya tidak diperbolehkan untuk memeriksa nilai siswa lainnya. Yang kedua, integrity. Hanya pengguna berwenang yang diizinkan untuk memodifikasi data. Sebagai contoh, guru mata pelajaran lain mungkin diperbolehkan untuk melihat nilai, namun tidak diperbolehkan untuk memodifikasi mereka. Yang ketiga ada availability. Pengguna yang terdaftar tidak boleh ditolak akses. Sebagai contoh, seorang instruktur yang ingin mengubah kelas harus diizinkan untuk melakukannya. Yang ketiga ada kategori keamanan database. Secara garis besar, keamanan database dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, keamanan server. Keamanan server itu adalah pelindungan server, suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Menurut Black-Whitman, ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Ide dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat. Database bukanlah suatu web server. Koneksi yang tidak dikenali tidak akan diizinkan. Yang kedua ada Trusted IP Address. Trusted IP Address yaitu setiap server harus dapat mengkonfigurasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Kita tidak boleh mengizinkan semua orang untuk mengakses server. Jika server melayani suatu web server, maka hanya alamat web server itu saja yang dapat mengakses server database tersebut. Jika server database melayani jaringan internal, maka hanya alamat jaringanlah yang boleh menghubungkan server. Sangat perlu diperhatikan bahwa jangan pernah menggabungkan server database web dengan server database informasi internal perusahaan kita. Ini adalah suatu mental yang buruk untuk seorang admin. Trusted IP Access merupakan server database terbesar yang hanya akan memberi respon pada IP yang dikenali saja. Yang ketiga ada koneksi database. Saat ini semakin banyak aplikasi dinamis menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat, bahkan updatean yang langsung tanpa autentifikasi. Jangan pernah berpikir demikian. Ini hanya untuk seorang pemalas saja. Jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui web page, pastikan kita memvaliditas semua masukan untuk memastikan bahwa input benar-benar terjamin dan aman. Yang keempat ada kontrol akses database. Kontrol akses tabel ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit penerapannya. Penggunaan kontrol akses database yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembangan database. Hal inilah yang sulit dilakukan. Pemberian izin user untuk mengakses informasi dapat membuat informasi terbuka kepada publik. Poin yang keempat yaitu keamanan database dapat dikelompokkan menjadi yang pertama pencurian dan penipuan data.
Pencurian dan penipuan database tidak hanya mempengaruhi lingkungan database tetapi juga lingkungan perusahaan atau organisasi. Untuk itu diharuskan fokus pada kekuatan sistem agar menghindari akses oleh orang yang tidak memiliki wewenang. Yang B ada hilangnya kerahasiaan dan privasi. Hilangnya kerahasiaan dan privasi. Suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan karena data tersebut merupakan sumber daya yang strategis pada perusahaan. Maka pada kasus ini data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang tertentu saja. Yang C ada hilangnya integritas. Hilangnya integritas ini berkaitan dengan akurasi dan kebenaran data dalam database, seperti data korup. Hal ini akan sangat serius terhadap perusahaan dan atau organisasi tersebut. Poin selanjutnya ada computer based control. Terdapat dua faktor yang harus diperhatikan untuk menanggulangi ancaman-ancaman yang disebutkan, yaitu faktor computer based control dan non-computer based control. Untuk faktor computer based control merupakan kontrol yang dilakukan terhadap akses ke dalam database menggunakan komputer atau multi-user environment, yang biasanya dalam hal ini berkaitan langsung dengan authorization dan authentication, yang diantaranya meliputi yaitu pertama password dan akun number, yang kedua discretionary access control, yang ketiga ada mandatory access control. Otorisasi ini adalah pemberian wewenang atau hak istimewa yang memungkinkan subjek untuk memiliki akses yang sah ke sistem atau ke objek sistem. Otorisasi atau authorization adalah tingkatan akses yang saling berkaitan, merupakan metode pembatasan bagi user sesuai kebutuhan user tersebut dengan memberikan pembatasan tingkatan akses pada tiap-tiap user terkait dapat meminimalisir aspek bocornya privasi information. Contoh pemberian otoritas dan tingkatan akses yaitu yang pertama ada red authorization atau red authorization, user dibolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasi. Yang kedua ada insert authorization, user diperbolehkan menambah data yang baru tetapi tidak dapat menghapus data yang sudah ada. Yang ketiga ada update authorization, user diperbolehkan memodifikasi data yang sudah ada tetapi tidak dapat menghapus data. Yang keempat ada delete authorization, user diperbolehkan menghapus data. Yang kelima ada index authorization, user diperbolehkan membuat dan menghapus indeks data. Yang keenam ada resource authorization, user diperbolehkan membuat relasi-relasi baru. Yang ketujuh ada alteration authorization, user diperbolehkan menambah atau menghapus atribut suatu relasi. Yang ke-8 ada drop authorization, user diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Poin selanjutnya ada non-computer based control. Non-computer based control merupakan jenis pengaman database yang bersifat fisik pada database, baik itu security building, keamanan ruangan, intensitas suhu ruangan server, mudahnya disaster recovery seperti banjir, kebakaran, dan lain-lain, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengamanan secara fisik database. Non-computer based control merupakan aspek penting yang harus diperhatikan juga karena ini sudah merupakan fisiknya sebuah device yang menampung data perusahaan. Poin yang terakhir ada backup dan recovery. Untuk mencegah
kejadian yang tidak diinginkan dan dapat merugikan organisasi dalam menangani keamanan database, maka solusi yang dapat diberikan adalah metode backup dan recovery. Backup adalah suatu proses periodik untuk membuat duplikat dari database dan melakukan logging file ke media penyimpanan eksternal. Sehingga dengan melakukan backup kita memiliki cadangan database jika sewaktu-waktu database utama tersebut mengalami sebuah permasalahan. Sedangkan recovery adalah supaya pengembalian database ke keadaan yang benar kembali setelah terjadinya kegagalan saat update misalnya, atau terjadinya disaster atau bencana. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.